Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khadijah Yasmin yang akan membawakan kisah Sari Bulan asal-usul Kerajaan Tangko. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di sebuah kerajaan yang berada di Pulau Sumbawa, hidup seorang pangeran bernama Datu Pandai. Suatu hari, Datu Pandai mengalami mimpi yang membuatnya terheran-heran dan kebingungan. Di dalam mimpi tersebut, Datu Pandai menikahkan seorang gadis cantik jelita yang ia panggil Sari Bulan. Berminggu-minggu Datu Pandai mengalami mimpi yang sama dan terus-menerus. Datu Pandai pun menemui ayahandanya dan menceritakan apa yang ia alami beberapa minggu ini. Ayahanda, izinkanlah Hananda untuk mencari gadis yang berada dalam mimpiku. Restuilah perjalananku hingga aku dapat menemukan Sari Bulan dan menikahkan dia untuk menjadi permaisuriku. Pergilah anakku, carilah gadis yang kau mimpikan. Ayahanda merestuimu. Selama perjalanan, Datu Pandai bersama pengawal-pengawalnya sering menemui kesulitan. Namun, pada hari ke-672, mereka mendapatkan sebuah petunjuk. Saat itu, mereka tengah kehabisan air. Mereka berlabuh di sebuah pulau kecil untuk mencari mata air. Saat itulah mereka melihat di pinggir sebuah sungai sekelompok wanita cantik sedang bersenda gurau. Datu Pandai terkesiap melihat salah satu gadis yang berada di pinggir sungai. Paras gadis itu persis seperti yang berada di dalam mimpi Datuk Pandai. Datuk Pandai mendekati gadis tersebut. Hai gadis dengan paras cantik jelita, apakah engkau adalah Sari Bulan? Ada apa, Tuan? Benar, saya adalah Sari Bulan. Dari mana Tuan bisa mengetahui nama saya? Bawa aku untuk menemui ayahmu. Bulan mematuhi perintah Datu Pandai. Ia membawa Datu Pandai ke rumah untuk menemui ayahnya yang sedang beristirahat di rumah. Paman, aku datang ke sini untuk mencari seorang istri. Aku bermimpi menikah dengan Sari Bulan. Maka izinkanlah aku untuk menikahinya sekarang. Tuan, apakah kamu akan menerima putriku yang hanya seorang rakyat jelata, sedangkan engkau adalah seorang pangeran pewaris takhta kerajaan? Aku sedang mencari seorang istri menjadi permaisuriku, Paman. Aku tidak peduli apakah ia rakyat jelata maupun keluarga bangsawan. Baiklah, aku mengizinkanmu untuk menikahkan putriku. Acara pernikahan pangeran digelar amat meriah, mengundang seluruh warga dari penjuru negeri. Tidak terasa, sudah 6 bulan pernikahan pangeran dengan Sari Bulan. 4 bulan lagi adalah waktu penobatan pangeran. Ia harus segera kembali ke kerajaan. Datu Pandai meminta restu pada ayah mertuanya untuk memboyong Sari Bulan ke kampung halamannya. Sebentar lagi aku akan diangkat menjadi raja. Sari Bulan akan menjadi permaisuriku. Izinkanlah kami pergi, ayahanda. Ayah Sari Bulan merestui. Ia berpesan, jagalah istrimu yang sedang hamil tua ini. Ingat, dalam perjalanan jangan sekali-sekali singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak jin dan iblis yang bisa mencelakaimu. Datu Pandai menyetujui. Ia berpikir itu adalah persoalan gampang. Datu Pandai, Sari Bulan, dan para pengawalnya meninggalkan desa Sari Bulan. Setelah berhari-hari berlayar dan persediaan mereka mulai menipis, Sari Bulan memiliki keinginan untuk memakan daging rusa. Suamiku, aku ingin sekali makan daging rusa. Maukah engkau singgah di pulau terdekat untuk berburu rusa? Untuk mengabulkan permintaan istrinya, Datu Pandai menyuruh pengawalnya untuk membuang sauh. Mereka pun singgah di sebuah pulau kecil. Datu Pandai turun bersama seluruh pengawalnya untuk berburu rusa. Sari Bulan ditinggalkan sendirian di dalam kapal. Mengetahui ada kapal yang berlabuh, para iblis mulai gelisah. Salah satunya adalah Kunti.
pelayan iblis bernama Doro. Kunti tak ingin menjadi pelayan selamanya, ia ingin menjadi istri raja. Oleh karena itu, Kunti segera mendatangi kapal Datuk Pandai. Melihat Saribulan sendirian, timbullah niat jahatnya. Kunti menyerang Saribulan dan tanpa belas kasihan, ia mencongkel kedua mata Saribulan. Saribulan didorong ke laut. Namun, Tuhan masih melindunginya. Bajunya tersangkut pada kemudi dalam air, sehingga ia tidak tenggelam. Sekembalinya dari berburu, Datuk Pandai sangat terkejut melihat keadaan kapal yang sudah porak-poranda. Ia segera mencari istrinya. Alangkah kagetnya ia ketika melihat Saribulan telah berubah menjadi orang yang buruk rupa. "Oh, pasti istriku terkena kutukan. Ya Tuhan, aku tak sadar pulau ini adalah pulau dewa." Datuk Pandai mengira istrinya telah dikutuk iblis menjadi buruk rupa dan kehilangan bayi dalam kandungannya. Apalagi Kunti juga mengenakan pakaian dan perhiasan milik Saribulan. Dengan menyesal, Datuk Pandai melanjutkan perjalanan. Setibanya di kerajaan, Datuk Pandai dinobatkan menjadi raja. Kunti pun menjadi permaisuri. Sebagai permaisuri, tingkahnya sangat sombong dan gila hormat. Datuk Pandai tidak terheran karena ia berpikir bahwa itu adalah kutukan dari Pulau Dewa. Sementara itu di tempat lain, Saribulan yang tersangkut di kemudi kapal diselamatkan oleh kerang raksasa. Kerang raksasa itulah yang membawanya ke daratan, ke kerajaan Datuk Pandai. Saribulan meneruskan perjalanannya dengan jalan kaki di dalam hutan. Beberapa hari setelah itu, Saribulan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Aipat. Dengan kedua matanya yang buta, Saribulan merawat dan membesarkan anaknya untuk memenuhi kehidupan mereka. Saribulan dan Aipat mengemis. Suatu hari, Aipat mengemis pada seorang nelayan bernama Tangko yang baru pulang dari melaut. Karena kasihan, Tangko memberi Aipat ikan terbesar hasil tangkapannya hari itu. Ketika hendak memasak ikan, Saribulan menemukan 2 biji matanya dalam perut ikan tersebut. Aipat lalu memasangkan biji mata itu pada rongga mata ibunya sehingga Saribulan bisa melihat kembali. Mereka berterima kasih pada Tangko dan mengabdikan diri untuk melayani Tangko. Tangko dan istrinya sudah menganggap Saribulan sebagai anak mereka sendiri dan Aipat sebagai cucu mereka. Apalagi mereka memang tidak dikaruniai anak. Mereka membelikan kuda pacu untuk Aipat dan melatih Aipat setiap hari. Beberapa tahun kemudian, Aipat tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan terampil berkuda. Suatu hari, kerajaan Datuk Pandai mengadakan sayembara memacu kuda. Dengan hadiah yang dapat mengalahkan Datuk Pandai akan diangkat menjadi raja menggantikan Datuk Pandai. Berita itu sampai pada Aipat. Dengan tekad yang kuat, Aipat mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Dengan restu Saribulan, Aipat memacu kudanya hingga ke kerajaan. Perlombaan dimulai. Aipat dengan mudah mengalahkan seluruh peserta lainnya hingga ke garis akhir. Saat ini, lawan Aipat tidak main-main, Datuk Pandai. Kuda Aipat dan Datuk Pandai sama-sama kuat, salib menyalip tanpa henti. Saat mendekati garis akhir, kuda Aipat semakin melaju, dan Aipat memenangkan sayembara. Datuk Pandai memenuhi janjinya. Aipat beserta ibunya diundang menuju kerajaan esok hari untuk dinobatkan menjadi raja. Aipat datang bersama ibunya, Saribulan. Alangkah terkejutnya Datuk Pandai ketika melihat Saribulan. "Apakah itu engkau, Saribulan? Lalu, siapa yang menjadi permaisuriku selama ini? Apakah Aipat adalah anakku?" Tanyanya beruntun. Saribulan menceritakan kejadian yang ia alami, termasuk perlakuan Kunti padanya, hingga menemui Tangko. Datuk Pandai memeluk Saribulan dan Aipat dengan bahagia. "Rupanya takhta kerajaanku jatuh ke tangan anakku sendiri." Segera setelah itu, ia memerintahkan pegawainya untuk menangkap Kunti dan menjebloskannya ke dalam penjara. Datuk Pandai, Saribulan, dan Aipat hidup bahagia bersama.
Untuk membalas jasa Tangko, Aipat mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Tangko. Nah, itu dia kisah Sari Bulan asal-usul Kerajaan Tangko. Bagaimana nih kisahnya? Seru kan? Terima kasih telah menyaksikan. Saya Dewi Khadija Yasmin, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.